Karena dorongan itu juga beden. Gubernur Sulawesi Tenggara, Saudara Andi Sumangruka. Yang terhormat para Wakil Ketua dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang terhormat para pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Hadir Kapolda Sulawesi Tenggara atau yang mewakili. Hadir Danrem 143 Haloleo atau yang wakili. Hadir Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau yang mewakili. Hadir Dan Lanal Kendari. Hadir Dan Lanut Haloleo Kendari atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Yang terhormat Kepala Binda Sulawesi Tenggara. Mungkin Pak Kabinda rapat yang terakhir kayaknya Pak. Beliau dapat tugas baru. Sama dengan yang mewakili Kajati, Pak Sintel juga mendapat tugas baru. Dan insya Allah nanti kita minta dia gubernur, nanti kalau bisa sambut kita diundang semua anggota DPR. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Hukum Provinsi Sulawesi Tenggara atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Dijen Imigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara. Terima kasih Bapak. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Dijen Pas Provinsi Sulawesi Tenggara atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Basarnas Provinsi Sulawesi Tenggara. Para pejabat sipil TNI Polri. Yang terhormat para kepala organisasi perangkat daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang terhormat insan pers baik media cetak maupun media elektronik. Undangan dan hadirin yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, sehingga hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan dengan acara pokok penyerahan dokumen dan penjelasan Gubernur atas rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025-2029. Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat Dewan, saat ini sejumlah 23 orang dari 45 orang anggota Dewan telah hadir dan telah menandatangani daftar hadir. Maka sesuai dengan ketentuan pasal 113 ayat 1 huruf C Peraturan Tata Tertib Dewan telah mencapai quorum sehingga rapat paripurna ini dapat dilaksanakan. Maka dengan diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan ini dengan resmi saya buka dan bersifat terbuka untuk umum. Adapun susunan acara rapat paripurna pada hari ini adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan sementara berlangsung. 2. Pembacaan surat masuk. 3. Penyerahan dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025-2029. 4. Penjelasan pidato pengantar gubernur dan 5 penutup. Selanjutnya kami minta persetujuan dari rapat dewan yang terhormat. Apakah susunan acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Selanjutnya kita memasuki acara kedua, yaitu pembacaan surat masuk perihal permohonan pembahasan rancangan akhir RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025-2029. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 5 tahun ke depan dipayungi oleh visi daerah, yaitu terwujudnya Sulawesi Tenggara yang maju, aman, sejahtera, dan religius, yang diterjemahkan dalam 3 misi. Saya ulangi, 3 misi pembangunan daerah. Tujuan pembangunan, 1 adalah tujuan pembangunan daerah, dan 5 sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran yang dimaksud diukur dalam bentuk indikator utama pembangunan daerah, di mana indikator ini akan diturunkan menjadi indikator kinerja pada seluruh perangkat daerah di Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, dalam Raperda RPJMD ini telah ditetapkan pula prioritas pembangunan daerah untuk dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2025-2029. Prioritas tersebut meliputi 4 aspek utama, yaitu yang pertama, aspek pendidikan. Yang kedua, aspek kesehatan. Yang ketiga, aspek agro-maritim yang difokuskan kepada ketahanan pangan. Dan yang terakhir adalah aspek infrastruktur. Secara umum, prioritas pembangunan dan aspek pendidikan ditargetkan dapat meningkatkan rata-rata lama sekolah masyarakat di Sulawesi Tenggara dari 9,7 tahun pada tahun 2024 menjadi 12 tahun sampai dengan 13 tahun pada tahun 2030. Peningkatan rata-rata lama sekolah ini akan ditunjang dengan adanya kebijakan nasional, yaitu pembangunan sekolah rakyat dan sekolah unggulan Garuda yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Prioritas pembangunan pada aspek kesehatan diharapkan dapat mewujudkan eliminasi penyakit menular di Provinsi Sulawesi Tenggara dan meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan. Pada fasilitas kesehatan, pada kondisi ini diharapkan sudah tidak ada lagi kasus pasien yang terlantar dan pelayanan kesehatan yang difasilitasi oleh kesehatan. Artinya, tidak ada lagi masyarakat yang datang ke rumah sakit tidak dilayani. Bahkan ada yang tidak dilayani, karena tidak dilayani akhirnya meninggal. Prioritas pada aspek agro-maritim yang difokuskan pada ketahanan pangan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tanaman pangan serta adanya eksertifikasi terhadap luas lahan pangan guna mewujudkan swasembada pangan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Prioritas pada aspek infrastruktur difokuskan pada upaya peningkatan kondisi jalan. Saat ini kondisi jalan dengan kategori mantap baru mencapai kurang lebih 66,57%. Diharapkan pada tahun 2030
kondisi jalan dengan kategori mantap dapat meningkat menjadi 95%. Selain untuk mencapai tujuan dari 4 prioritas pembangunan sebagaimana yang saya kemukakan tadi, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akan tetap memperhatikan upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kalangan ekonomi lemah, melalui pengembangan potensi ekonomi lokal. Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati, pembahasan Raperda RPJMD ini merupakan proses kolaboratif yang dibutuhkan masukan yang konstruktif dari rekan-rekan anggota Dewan, sehingga diharapkan melalui pembahasan bersama ini kita dapat menyempurnakan dokumen RPJMD agar betul-betul mencerminkan kebutuhan real masyarakat Sulawesi Tenggara, sehingga rancangan Perda RPJMD ini dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun daerah yang lebih maju dan menuju kesejahteraan yang kita harapkan.